Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul mubarak, marhaban ya syahrul maghfirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Fajar Ramadan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, jadi wajar kiranya kita bersyukur kepada Allah. Di antara triliunan manusia, kita termasuk orang-orang yang beruntung dikaruniai keberkahan, diberikan bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan ini bukan saja bulan ampunan, bukan saja bulan yang mensucikan diri kita lahir batin, tapi insya Allah bulan yang mampu memasukkan kita yadkhulunal jannah, masuk ke dalam surganya Allah. Pemirsa Fajar Ramadan yang saya cintai, bulan Ramadan juga salah satu bulan yang sangat kita nanti-nantikan. Kenapa kita nantikan? Hadis Rasul, man fariya bidukhuli Ramadan wa harramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang bergembira masuknya, datangnya bulan suci Ramadan, jelas sabda baginda Rasul, wa harramallahu jasadahu ala niran, maka diharamkan oleh Allah jasadnya, lahir dan batinnya termakan api neraka. Maksudnya bagaimana? Gembira di sini jangan kita menggarisbawahi ya kita lari-lari, bahagia lompat-lompat, tidak seperti itu. Bahagia di sini bukan berarti karena jualannya nanti laku lancar, tapi betul-betul bahagia. Innamal a'malu binniyah. Niatnya betul-betul ingin beribadah dengan baik sebagai insan, sebagai hamba di hadapan Allah, ingin memfokuskan dirinya, memfokuskan segala fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Nah, kegembiraan inilah yang dimaksud. Jangan kita merasa salah mengartikan, mendefinisikan persoalan gembira ini. Karena banyak yang mengatakan, ya kalau kita gembira, ayo Ramadan datang, ayo kita puasa, ayo kita begini. Bukan itu yang dimaksud. Jadi gembira betul-betul ingin mensucikan dirinya. Caranya bagaimana? Sebentar malam, misalkan kita sahur sebentar malam, tarawihnya juga sebentar malam. Sebelum kita pergi ke masjid untuk menunaikan rutinitas yang namanya tarawih di awal Ramadan, sebisa mungkin sucikan diri kita dengan taubatan nasuha, atau dengan sholat taubat 2 rakaat. Taubat, minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini Engkau sucikan lahir dan batinku ya Allah, hingga selesai perjuangan di bulan suci Ramadan saya menjadi insan-insan yang baik, yang insya Allah yang Engkau ridhahi ya Allah. Jadi harus sholat taubat dulu. Setelah itu barulah kita berangkat ke masjid. Jadi kita sudah tobat, sudah yakin kita sudah sehat, kalau perlu mandi, niatkan, saya berniat ya Allah mandi khusus untuk mengawali bulan suci Ramadan. Insya Allah kalau ini dilakukan dengan baik, itu akan berdampak kepada keseharian kita. Puasa itu menjadi ringan, tidak merasa capek, tidak merasa berat. Kenapa? Karena kita mukhlisina lahuddin, ikhlas dalam beragama. Ibadah apapun yang kita lakukan, kalau landasannya ikhlas, maka semua akan berjalan dengan baik. Pemirsa Fajar Ramadan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita ini sebagai tamu di bulan suci Ramadan. Kita sebagai tamu tentu harus tahu apa yang harus kita persiapkan jika mau bertamu. Ramadan itu tuan rumahnya. Kita ini tamu yang ingin masuk ke dalam bulan suci Ramadan, anggaplah seperti itu. Secara otomatis bulan Ramadan itu tempatnya suci, maka kita pun harus suci. Jadi
kalau kita mau datang harus mensucikan diri. Tadi sudah dibahas persoalan sholat tobat. Nah, sekarang ya bagaimana? Sucikan rumah, bersihkan semua WC semua. Ini biasa terbalik, nanti dulu fitri. Ini harusnya pada saat bulan suci Ramadan itu dibersihkan semua pekarangan rumah, yang isi dalam rumah, interior, eksteriornya diperbaiki. Diri kita semua diperbaiki, dibersihkan. Kalau perlu beli baju yang baru, jangan lagi dipakai yang tahun kemarin. Harusnya memang seperti itu. Ini terbalik, nanti bulan Idul Fitri baru dibersihkan semua. Bukan di situ. Sama halnya orang tua dulu mengatakan, kalau mau naik ke tanah suci, sucikan memang haji memang di sini sebelum berangkat haji. Artinya di sana tempat suci, sucilah di sini. Bayar utang dulu, sholat tobat dulu, minta maaf dulu, baru masuk, baru berangkat ke tanah suci. Sama dengan Ramadan. Jangan pernah berharap mendapatkan barokah, manfaat dari bulan suci Ramadan kalau kita masuk dalam keadaan kotor. Kotor hati, kotor jiwa, kotor pikiran. Makanya saya berani mengatakan, apapun yang terjadi, kalau Ramadan tiba, maka itu semua steril. Janji Allah, bulan suci Ramadan tidak boleh dikotori oleh apapun. Bahkan iblis laknatullah alaih mengatakan, bulan suci Ramadan saya buang handuk, tidak mau saya ganggu. Setan semua tidak berani masuk di bulan suci Ramadan, apalagi yang lain. Jadi saudaraku yang beriman, ayo tingkatkan iman. Kalau dikatakan tingkatkan iman boleh silakan, tapi yang terpenting tingkatkan iman. Meskipun wabah corona ada, tetap kita harus berpuasa, karena insya Allah as-saumus siha, puasa menyehatkanmu. Janji Allah sangat jelas dan pasti, lebih pasti dari terbitnya matahari di ufuk timur, terbenam di ufuk barat. Pemirsa Fajar Ramadan yang insya Allah dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, jangan pernah ragu dengan Allah. Dengan kalimat la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, ditambah di dalam ibadah kita sebentar malam, kita betul-betul fokus, yakinkan diri kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, salatku, tarwiku, salat isyaku, bahkan semua ibadah-ibadah yang lain, ya Allah, kuserahkan kepadamu. Bahkan hidup dan matiku saya jaminkan hanya untukmu, ya Allah. Apa jawaban Allah di hadis qudsi? Siapa yang menyerahkan segala urusannya kepadaku, maka bukan lagi menjadi urusannya, tapi sudah menjadi urusanku, kata Allah. Apapun yang menimpahnya tidak akan berhasil, karena saya adalah bentengnya. Inilah keutamaan kita sebagai umat Rasul. Meskipun kecil, tidak tinggi besar, sederhana tampangnya, tapi sangat disayang dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, inti dari pembicaraan kita pada hari ini, sebagai kesimpulan kita tarik sebuah makna yang terbaik, bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang betul-betul kita tunggu, kita nanti kedatangannya, kita gembira dengan kehadirannya sebagai sarana menyelamatkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Sebagaimana firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, sudah sholat, puasa dijalankan, tarawih dijalankan, sholat tobat dijalankan, tenang, irji'i, datanglah. Datang kepada mana? Irji'i ila rabbiki, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang, sini kata Allah, datang kepada saya, silahkan masuk ke dalam surgaku, surga yang dijanjikan oleh Allah, yang dibawanya air mengalir dengan penuh banyak keindahan. Untuk siapa? Orang-orang yang beruntung sampai masuk ke dalam surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua, pada pemirsa Fajar Ramadan yang mendengarkan tausiah singkat ini secara pribadi, kita sama-sama saling mendoakan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini 1441 Hijriah, 2020 Masehi, mudah-mudahan bisa membentuk karakter kita, baik secara lahir maupun secara batin, menjadi insan-insan yang baik, insan-insan yang dimuliakan oleh Allah, dan pada nantinya dirindukan oleh surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Minallahi musta'an wa alaidiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.